Baik, selamat siang teman-teman semua. Siang. Baik, kelompok kami akan membahas mengenai materi analisis kasus korupsi Embajik Kominfo berdasarkan etika konfusianisme. Nah, sebelum itu perkenalkan saya Dr. JK sebagai pemateri pertama. Saya Pascal Leonardo Fasagare sebagai pemateri kedua. Oke, sebelum masuk mengenai kasus korupsi di sini teman-teman, yang pertama itu kita melihat bagaimana pandangan terkait etika konfusianisme. Nah, jadi etika konfusianisme itu adalah sistem nilai moral dan perilaku yang menekankan keutamaan dalam diri seseorang agar tercipta kehidupan yang harmonis di masyarakat. Nah, jadi teman-teman, menurut Konfusius itu etika itu bukan hanya tentang peraturan, tetapi juga membentuk seseorang itu membentuk karakter dan niat baik dalam bertindak. Nah, di sini teman-teman terdapat 5 prinsip dari etika konfusianisme. Yang pertama itu Ren. Di sini kemanusiaan atau kebajikan merupakan inti dari semua ajaran Konfusius. Nah, artinya itu memiliki hati yang penuh empati, kemudian kepedulian terhadap sesama. Nah, contohnya itu teman-teman menolong orang lain itu tanpa pamrih dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Nah, kemudian yang kedua itu ada nilai Li atau tata krama dan kesopanan. Nah, Li itu teman-teman adalah aturan moral dan sosial yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan norma. Nah, ini mencakup sopan santun, etika dalam berbicara, cara kita berpakaian dan penghormatan terhadap orang tua dan pemimpin. Nah, tujuannya ini teman-teman ada nilai Li, tata krama atau kesopanan supaya kita bisa menjaga ketertiban dan harmoni dalam sosial atau lingkungan sekitar kita dalam masyarakat. Nah, kemudian yang ketiga itu teman-teman ada nilai I. Nilai I atau kebenaran dan keadilan moral. Nah, ini di sini teman-teman berarti bahwa melakukan hal yang benar karena memang benar, bukan karena ingin keuntungan. Nah, contohnya kita menolak korupsi walaupun ada peluang besar untuk mendapat keuntungan pribadi. Karena tindakan korupsi itu salah, jadi kita akan menolak itu walaupun kita akan menguntungkan kita secara pribadi, tapi perlu kita ingat bahwa itu merugikan banyak orang. Nah, kemudian ada C atau kebijaksanaan. Nah, di sini C adalah kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan yang salah. Nah, di sini tuh kita memilih untuk melakukan tindakan yang memang kebenaran. Kita tidak melakukan hal yang salah. Nah, kemudian relevansi etika konfusianisme dalam tindakan korupsi, teman-teman. Kita bisa melihat bahwa korupsi itu tentu saja merugikan banyak orang lain, dan ini semua akan melanggar yang namanya etika konfusianisme dari yang kemanusiaan, keadilan. Karena kalau kita bisa melihat dari tindakan korupsi itu teman-teman, seseorang juga bisa merusak harmonisasinya dalam masyarakat. Nah, misalnya seseorang tersebut dipercaya, tapi ketika dia melakukan korupsi pasti dia tidak akan dipercaya lagi karena dia sudah merusak bagaimana kepercayaannya terhadap orang lain atau harmonisasi sosialnya di lingkungan masyarakat. Nah, di sini teman-teman kami akan membahas bagaimana kasus korupsi itu dan apa pandangan etika konfusianisme yang akan dibahas oleh teman saya. Nah, poin yang berikutnya itu analisis kasus. Kasus yang diambil dalam kelompok kami yaitu kasus korupsi BTS 4G yang merupakan salah satu skandal korupsi terbesar yang menguncang Indonesia pada tahun 2023. Kasus korupsi BTS 4G ini merujuk pada skandal korupsi dalam proyek pengadaan dan pembangunan Base Tower Station BTS 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Proyek ini bertujuan untuk memperluas jaringan telekomunikasi di daerah terpencil untuk mendukung program Indonesia Digital oleh Presiden di era Presiden Jokowi. Namun, proyek ini diduga melibatkan markup harga, suap, dan pengaturan tender yang merugikan negara. Kasus ini terungkap melalui operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantas Korupsi pada tahun 2023, melibatkan pejabat tinggi seperti mantan Menteri Kominfo John G. Plate dan Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, yaitu Iwan Hermawan. Korupsi melibatkan pengaturan spesifikasi tender untuk memenangkan vendor tertentu, markup harga peralatan BTS, misalnya dari harga
sampai 2 miliar per unit menjadi lebih tinggi. Dan pembagian fee ini menunjukkan sistem korupsi terstruktur di Kominfo, di mana pejabat menggunakan posisi untuk memfasilitasi suap dari vendor asing dan lokal. Kurangnya transparansi dalam pengadaan, tekanan untuk cepat menyelesaikan proyek digitalisasi, dan lemahnya pengawasan internal proyek ini juga terpengaruh oleh pandemi COVID-19 yang memicu pembelian rekaman percakapan dan transfer uang yang kuat secara umum. Dengan kasus korupsi ini, jika dianalisis menggunakan etika prinsip Konfusianisme, yaitu Ren Li dan Xiao, dan juga gagalnya hierarki teladan moral, maka terdapat pelanggaran Ren yang pertama, menuntut individu bertindak demi kebaikan bersama, bukan egoisme. Nah, dalam kasus ini, pejabat tersebut menerima suap dari vendor untuk memenangkan tender, yang menunjukkan kurangnya empati terhadap masyarakat. Konfusianisme melihat ini sebagai kegagalan moral dasar. Yang kedua, pelanggaran terhadap Li. Nah, Li ini menekankan kepatuhan terhadap aturan, ritual, dan etika dalam interaksi sosial. Pada kasus ini, pejabat menggunakan posisi mereka untuk memfasilitas kolusi dengan vendor yang mengabaikan prinsip transparansi dan keadilan. Yang berikutnya, pelanggaran terhadap Xiao. Xiao sendiri menekankan tanggung jawab. Dalam kasus ini, pejabat Kominfo seperti orang tua bagi masyarakat dalam hierarki negara gagal melindungi kepentingan publik. Konfusianisme menekankan bahwa pemimpin harus mengasuh masyarakat dengan integritas, bukan mengeksploitasinya. Yang berikutnya, kegagalan dalam hierarki dan teladan moral. Konfusianisme menempatkan pemimpin sebagai teladan untuk bawahannya. Di kasus ini, pejabat tinggi gagal menjadi contoh sehingga korupsi merambat ke level bawah. Nah, dalam analisis ini, sebenarnya bagaimana sih seorang itu bertindak menurut etika Konfusianisme? Bagaimana seorang bertindak itu menurut Konfusianisme? Seorang individu, terutama yang berada dalam posisi kekuasaan seperti pejabat, harus bertindak sebagai teladan moral untuk menjaga harmoni sosial. Prinsipnya adalah mengutamakan kesejahteraan bersama melalui perilaku yang etis dan tanggung jawab. Berikutnya kesimpulan akan disampaikan oleh teman saya. Oke, jadi baik teman-teman, setelah kita mendengarkan analisis terhadap kasus korupsi BTS 4G itu menekankan bahwa sebenarnya yang seharusnya itu membangun kesejahteraan justru memperburuk ketidakadilan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa korupsi itu sangat-sangat melanggar yang namanya prinsip etika Konfusianisme. Nah, jadi di sini teman-teman kita bisa melihat refleksi bagi masyarakat dan juga kita mahasiswa sebagai generasi masa depan itu mendorong bagaimana kita untuk terus belajar yang namanya etika dengan menerapkan 5 prinsip tadi dari etika Konfusianisme, baik dari kita bersikap keadilan, kemudian membela kebenaran, dan juga menjaga keharmonisasian dalam masyarakat ataupun lingkungan kita. Nah, nilai-nilai ini tidak hanya mencegah kita dari korupsi, tetapi juga berupaya untuk membangun masyarakat yang harmonis dan adil. Nah, baik, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Mungkin ada tambahan atau saran dari teman-teman, silakan. Oke. Jika tidak ada pertanyaan dan tambahan, semoga materi dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua, dan mari kita terus menerapkan etika Konfusianisme dan membela kebenaran dan menolak ketidakadilan. Terima kasih.